Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa Apto Televisi, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Irwan Putra dari Apto Indonesia. Sekarang kami berada di kota Tasikmalaya, di SMK Manangga Pratama. Di samping saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah SMK Manangga Pratama, yaitu Bapak Japar Solihin, Magister Pendidikan. Kita berbahagia sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak Japar Solihin. Pak, ini ada uji kompetensi untuk otomotif teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada sahabat Apto Indonesia di seluruh Nusantara, juga kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi ini tentang profil singkat SMK Manangga Pratama. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Iwan. Kami sangat berbahagia sekali, sangat bangga sekali. Kami dikunjungi LSK Otomotif, terutama di samping kanan saya ini ketua Aptonya gitu ya. Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. SMK Manangga Pratama mempunyai 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik kendaraan dengan otomotif, yang kedua adalah teknik dan bisnis sepeda motor, yang ketiga rekayasa perangkat lunak. Iya, kami sangat bahagia saat ini karena anak-anak kami sebanyak 162 siswa diberi kesempatan untuk uji kompetensi di bidangnya gitu ya. Apalagi ini disertifikasinya oleh LSK Otomotif, TKRO dan teknik sepeda motor TSM. Dan satu lagi yang di rekayasa perangkat lunak. Dan kami juga sangat berbahagia karena ada 43 siswa kami diberi beasiswa untuk uji sertifikasi yang dari LSK TKRO yang otomotif. Harapan kami pengakuan kompetensi anak-anak kami itu betul-betul diakui secara nasional maupun internasional gitu. Karena kami percuma saja ketika kami mendidik mereka, tetapi pengakuan kompetensinya atau kompeten dan tidak kompeten dalam bidangnya ternyata hanya bersifat regional saja, atau hanya diakui di Indonesia. Di Indonesia pun hanya diakui oleh mungkin hanya di kabupaten kotanya. Tetapi alhamdulillah, dan saya sangat mendorong sekali, sangat menginginkan sekali, dan ini berkesempatan baik. Sudah dari beberapa waktu yang lalu kita mengupayakan bahwa anak-anak kita ini ingin disertifikasi secara nasional maupun internasional. Sekarang kami sudah diberi kepercayaan sebagai tempat uji kompetensi untuk 2 kompetensi keahlian tersebut. Sangat bangga sekali. Jadi kita dorong, kita support anak-anak supaya betul-betul mengikuti rangkaian pengujian ini, dan kedepannya kami akan terus berproses seperti gini gitu ya, karena membekali anak-anak kita itu harus komprehensif itu ya, jangan sampai hanya dibekali dari sisi proses layanan pendidikannya, akan tetapi di penghujung ketika mereka mencari pekerjaan terkendala dengan pengakuan kompetensi gitu ya. Tetapi ketika pengakuan kompetensinya sudah baik seperti begini, harapan kami anak-anak itu begitu mudahnya untuk mencari pekerjaan. Itu kan target kami, target SMK itu kan mencari pekerjaan, membuka lapangan usaha baru atau menjadi wirausaha, dan sebagian kecil akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekali lagi kami sangat berbahagia, bangga sekali bisa bergabung dengan Apto, dengan LSK Otomotif. Saudara pemirsa, kami juga sempat berkeliling-keliling di kawasan SMK Manangga Pratama ini. Memang ini terus terang saya juga merasa berbahagia, teman-teman dari otomotif juga merasa bahagia. Ini memang dikelola dengan sangat apik, dengan fasilitas yang juga sangat memadai,
banyak keramahan, persaudaraan, keakraban. Kami juga melihat lembaga ini dikelola dengan sentuhan tangan-tangan terampil anak muda yang tidak ada jarak antara peserta didik dengan para pendidiknya. Tentu ini menjadi satu keunikan dan aset di Tasikmalaya. Pak, barangkali Bapak punya harapan kepada masyarakat Tasikmalaya secara khusus atau Tasikmalaya dan sekitarnya secara umum, Pak. Mungkin perlu ditegaskan juga kepada masyarakat melalui siaran ini, Pak. Apa alasan bagi masyarakat agar terus memilih sekolah ini sebagai pilihan terbaik mereka dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya bidang vokasi, Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih. Jadi gini Pak, prinsip kami melayani dengan hati, karena terus terang kami ini generasi yang sudah tua, harus ada regenerasi yang tentunya tidak boleh mewariskan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi kami fokus di anak-anak kami fokus disentuh dari soft skillnya, yang terutama adalah dalam hal akhlak atau perilakunya. Jadi jangan sampai mereka itu pinter, terampil, akan tetapi dari sisi akhlak kurang baik. Sehingga kami di sini dipadukan program-program di kami ini, program-program keagamaan, program ekstrakurikulernya dari sisi kepramukaan diperkenalkan, ada ekstrakurikuler yang lainnya dari olahraga, seni bela diri dan lain sebagainya, sehingga kompilasi keterampilan soft skill dengan hard skills itu mudah-mudahan gitu, harapan kami anak-anak itu nanti dari sisi pengetahuan keterampilan hebat, akan tetapi tetap memiliki perilaku atau akhlak, terutama kearifan lokal, sesuai dengan slogan Pak Gubernur bahwa Jabar Masagi gitu ya, Jabar Masagi. Jadi anak itu dari sisi hatinya tetap harus tetap disentuh, sehingga dimanapun mereka berada, tetap eksistensinya itu bisa diterima oleh semua orang. Jadi kan karena saya yakin dimanapun kita berada, ketika mempunyai akhlak yang baik akan diterima oleh semua orang, dan targetnya itu. Dan untuk masyarakat, terima kasih atas kepercayaan kepada kami SMK Manangga untuk mendidik para putra putrinya, dan tetap tujuan kami adalah layanan pendidikan yang terbaik, diupayakan seperti begitu. Karena kami menganggap mengurus anak itu adalah sebuah ibadah. Jadi kalau dari sisi keduniaannya emanglah terbatas gitu ya. Tetapi ketika sudah kita melihat anak kita sudah berhasil, anak-anaknya pada soleh, pada pintar, di masyarakat mereka sudah bisa bermanfaat, itu kebahagiaan kami, kebahagiaan yang sangat tidak ternilai gitu ya. Ketika anak-anaknya sudah sukses dari sisi keduniaan maupun kehidupan akhiratnya, gitu Pak. Jadi Pak Japar menjelaskan bahwa salah satu alasan bagi masyarakat untuk memilih sekolah ini adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap diramu dengan komposisi yang sesuai. Begitu ya Pak ya, sesuai dan seimbang, dan dilandasi oleh akhlakul karimah untuk membentuk akhlak terpuji dan mulia. Itu ya Pak ya? Betul. Iya, jadi kita sangat setuju, dan mudah-mudahan kita berdoa lembaga ini terus maju dan berkembang sebagai pusat keunggulan. Bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga dalam skala nasional. Pak, pertanyaan berikutnya Pak, mohon berkenan. Hari ini ada uji kompetensi, bagaimana Bapak melihat apa yang dilakukan teman-teman di sini? Apakah memang sudah memadai dari sisi prosedur, dan bagaimana penerapan SKL dalam pengujian ini gitu Pak? Terima kasih. Kami sangat bangga gitu ya, karena LSK TKRO otomotif, yang baik TKRO, TBSM, mereka bekerja secara profesional, dan SOP-nya
dilalui gitu ya. Meskipun ya mereka welcome, tetapi tetap prosedur dan harapan saya itu seperti begitu. Kompeten dan tidak kompeten itu adalah sebuah akhir proses. Kompeten, alhamdulillah. Tidak kompeten, akan kita upayakan anak tersebut supaya kompeten, kita latihkan kembali, nanti minta diuji kembali. Saya tidak berharap ini harus lulus, ini harus kompeten, tidak. Tetapi ketika melihat asesor yang ada di sini, betul-betul mereka bekerja secara profesional, SOP-nya dilalui, dan itu adalah harapan kami. Terus hasil kompeten dan tidak kompeten anak itu akan jadi bahan evaluasi untuk kami. Proses pembelajarannya seperti apa, pelatihannya seperti apa, ada kekurangannya di mana. Nah, itu mungkin nanti akan kita treatment lagi anak-anak yang tidak kompetennya, kita treatment lagi. Nanti pada saat uji kom selanjutnya mungkin kita ajukan kembali supaya mereka itu betul-betul mempunyai kompetensi sesuai harapan mereka, pengakuan kompetensinya juga diakui secara nasional maupun internasional. Itu Pak. Ya Pak, ini kita terus bertanya saudara pemirsa untuk poin berikutnya. Pak, setelah SMK Manangga Pratama ditetapkan sebagai salah satu TUK di bidang otomotif, Pak, apa himbauan Bapak bagi SMK sejenis di Kota Tasikmalaya? Apakah ketika mereka ingin melaksanakan uji kompetensi, SMK Manangga Pratama siap memberikan layanan terbaik? Insya Allah siap. Untuk kepentingan anak bangsa, kita siap berkolaborasi. Teman-teman SMK yang lain apabila ingin memberikan layanan pendidikan, terutama layanan untuk sertifikasinya, kita sangat welcome sekali dan akan kita fasilitasi, kita berkolaborasi untuk kompeten di bidang kompetensi anak bagi semua dan terutama adalah dari sisi pengakuan kompetensinya itu ya. Saudara pemirsa, sahabat Abtu Televisi di seluruh Nusantara, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Pimpinan SMK Manangga Pratama. Mudah-mudahan menjadi informasi terbaik bagi Anda. Dan kita berharap sesuai harapan Bapak Kepala Sekolah dan semua pendidik di sini, bagaimana mengantarkan anak-anak ini menuju masa depan yang gemilang di masa mendatang. Dan bagi seluruh alumni SMK Manangga Pratama, dimanapun Anda berada, apakah di Indonesia, di luar Indonesia, di mana pulau manapun Anda berada, ayo dukung SMK Manangga Pratama, berikan mereka semangat dengan apapun yang kita bisa. Setidaknya Anda bisa memberikan komentar di bawah ini untuk memberikan semangat kepada adik-adik kita menuju masa depan terbaik. Begitu ya Pak ya? Siap. Baik saudara pemirsa, dari SMK Manangga Pratama Tasikmalaya, saya Irwan Putra dan Bapak Jafar Solihin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.